tahun 2024 ya, 1 Januari 2024 nomor NPWP nanti dirubah dengan menggunakan NIK ya untuk wajib pajak orang pribadi, nomor induk kependudukan, sehingga wajib pajak diharapkan yang sekarang sudah punya NPWP untuk mengupdate datanya melalui aplikasi DJP online. Karena kalau tidak diupdate nanti datanya tidak valid, akan mengalami kesulitan kalau ada urusan dengan perpajakan. NIK ini sebenarnya tujuan utamanya adalah salah satunya untuk efektif dan efisien ya penggunaan NIK, juga untuk mendukung program Satu Data Indonesia. Jadi Satu Data Indonesia ini nanti kan semua data-data terkait dengan masyarakat Indonesia itu menggunakan satu identitas, yaitu NIK, sehingga pajak juga mengikuti, karena pajak memang terkait hampir dengan semua kegiatan. Jadi orang ada urusan dengan perbankan harus punya NPWP, orang ekspor impor perizinan harus punya NPWP, data kependudukan yang lain, sehingga kaitan pajak dengan yang lebih banyak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak juga menggunakan NIK ini sebagai NPWP. Sejak Juli kemarin sampai dengan 31 Desember, masyarakat bersama kantor pelayanan pajak diminta untuk memutakhirkan dulu. Jadi kita diminta sosialisasi akan pentingnya NIK sebagai NPWP nantinya. Jadi harus valid dulu ya, harus valid datanya di kantor pajak. Masyarakat diminta datang selama setahun ini kita sampaikan, kalau sampai tidak sama nanti atau tidak valid di aplikasi DJP, maka NPWP-nya itu nggak bisa dipakai lagi. Kalau sampai tidak bisa, nanti terkait dengan yang lain juga pada saat nanti urusan perbankan yang kaitannya dengan perpajakan atau NPWP tidak bisa dilakukan. Jadi untuk segala pelayanan di KPP Pratama Bontang ini semuanya gratis. Untuk caranya, jadi wajib pajak pertama bisa langsung datang ke KPP. Jadi membawa seperti kata Pak Nisbran tadi, KK dan KTP. Jadi sehingga kita bisa mengubah datanya langsung. Kemudian bisa juga melalui DJP online. Jadi untuk memudahkan bisa dimanapun dan kapanpun bisa menggunakan DJP online. Kita masuk setelah login, kita ke bagian profil. Di bagian profil nanti ada beberapa data yang misalnya dia belum valid. Nah itu kita klik dulu. Jadi misalnya data nama, NIK, tempat tanggal lahir, kemudian data keluarga juga nanti. Sebenarnya tidak perlu pencetakan kartu. Jadi kita hanya memutakhirkan data saja. Jadi untuk memadatkan antara data NIK dengan NPWP. Jadi sebenarnya tidak perlu cetak ulang kartu lagi. Konkretnya untuk pajak itu begini, cukup dengan buka KTP, nomornya kan sama. Jadi urusan pajak bisa diakses dengan mudah. Nggak perlu mengingat-ingat lagi nomornya sama. KPP Pratama Bontang untuk pelayanan itu memang ada dua ya, satu bersifat online, satu bersifat langsung. Yang bersifat online ada aplikasi DJP online yang bisa diakses seluruh wajib pajak dari mana saja. Kemudian yang langsung KPP Pratama Bontang itu punya seksi pelayanan di depan ya, di bagian pelayanan itu bisa melayani wajib pajak yang datang ke KPP, atau bagi wajib pajak yang berlokasi di Sangatta dan sekitarnya bisa datang ke KP2KP Sangatta. Di sana ada unit kita yang juga bisa membantu wajib pajak untuk urusan pelayanan perpajakan. Kemudian KPP Pratama Bontang juga punya beberapa pos ya, pos pajak, di antaranya di Kecamatan Wahau untuk Wahau dan sekitarnya, Kecamatan Sangkulirang untuk 5 kecamatan di sekitarnya, kemudian pos di Kecamatan Muara Bengkak. Itu kami adakan di sana dalam mempermudah wajib pajak supaya tidak harus datang ke Bontang atau ke Sangatta.
Untuk layanan-layanan di luar Bontang dan Sangatta itu dilakukan sebulan sekali, 1 minggu biasanya di sana. Karena kalau tiap hari memang perlu tenaga dan biaya besar. Jadi silakan datang di tempat-tempat itu, sudah ada nanti di sana ada papan nama, silakan datang untuk masyarakat yang di daerah jauh-jauh sana ya, jauh dari kota Bontang maupun kota Sangatta. Itu salah satu wujud dari KP Pratama Bontang untuk mempermudah layanan masyarakat. Masih bingung atau tidak sempat, kirim email juga boleh, atau melalui surat menyurat. Nanti akan kita jawab permohonan wajib pajak atau pertanyaan wajib pajak.